sehat dan saya sudah siap. Untuk hari ini materinya cukup menarik, yaitu tentang siklus air. Wah, topik yang esensial ya. Sesuai agenda kita akan mengobrol sebentar ya Ibu ya, mengenai rancangan pembelajaran Ibu. Sebelum saya masuk ke observasi, boleh diceritakan Ibu? Tentu, hari ini saya ingin siswa benar-benar mengalami proses belajar yang mendalam. Yang pertama, untuk aspek memahami, saya ingin di sini siswa mampu menjelaskan tentang proses siklus air dengan bahasa mereka sendiri, bukan sekedar menghafal dari definisi buku saja. Yang kedua, untuk mengaplikasi, siswa akan bekerja kelompok membuat model sederhana tentang siklus air tersebut. Yang ketiga, untuk merefleksi. Di sini siswa diminta mengevaluasi model buatan mereka sendiri, apa kekurangannya dibanding siklus air yang asli. Terdengar sangat menggembirakan bagi siswa, karena di situ ada aktivitas membuat diorama ya Bu ya. Medianya sudah siap semua? Alhamdulillah sudah siap. Rencananya begini Bu, di awal itu untuk membangun kesadaran, saya tayangkan video singkat dulu supaya siswa itu bisa mengamatinya tentang perjalanan setetes air hujan. Lalu masuk di kegiatan inti. Di sini siswa itu bisa berdiskusi kelompok itu. Saya memberi gambar diagram acak, mereka harus menyusun dan menjelaskan. Setelah itu mereka membuat model siklus air dari bahan bekas. Terakhir, saya presentasi. Kelompok lain akan menanggapi dan mengevaluasi model temannya dari kelompok yang lain. Ya Bu, untuk bahan-bahannya sudah siap? Sudah ada Ibu. Di sini ada video, ada gambar-gambar siklus air, terus ada kardus bekas, kapas untuk awan dan LKPD. Baik, terakhir untuk observasi itu nanti bagaimana yang Ibu ingin saya amati secara khusus. Jadi apa kekhawatiran atau fokus utamanya itu? Saya minta tolong di sini diamati secara khusus saja Ibu pada aktivitas siswa saat menjelaskan dengan bahasa sendiri. Saya sering merasa siswa itu paham konsepnya, akan tetapi kalau disuruh menjelaskan itu mereka kembali terpaku kepada buku bacaan. Saya ingin tahu apakah strategi yang saya nanti terapkan itu berhasil atau tidak. Mereka bicara secara lancar tanpa teks. Siap. Jadi fokusnya pada kemampuan komunikasi siswa ya Bu ya, dalam menjelaskan konsep secara mandiri. Terus mari kita menuju ke luar biasa Bu. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengamati kelas tadi. Silahkan tarik nafas dulu Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah selesai mengajar tadi? Rasanya lega Bu, tadi kelasnya cukup riuh, tapi riuhnya belajar. Betul, saya melihat energinya sangat positif. Dan menurut Ibu dari semua rencana tadi, bagian mana yang paling berhasil dan memuaskan? Kalau menurut saya rasa bagian yang mengaplikasi Bu. Soalnya di sini itu yang paling berhasil. Siswa antusias sekali menempel kapas dijadikan seperti jadi awan gitu, membuat air laut dan kerjasamanya berjalan Bu. Mereka terlihat gembira dan paham urutan secara visual. Ya, saya setuju Bu. Jadi karya mereka itu kreatif sekali ya. Nah sekarang kita fokus observasi yang kita sepakati tadi ya Ibu ya. Kemampuan siswa menjelaskan dengan bahasa sendiri bagaimana penilaian. Nah, itu dia yang jadi tantangan buat saya. Tadi saat presentasi, meskipun modelnya itu bagus, tapi saat menjelaskan proses evaporasi dan kondensasi, mereka masih sibuk melirik buku catatan. Nah, bahasanya masih kaku, persis seperti di buku paket. Jadi kira-kira menurut analisis Ibu, kenapa mereka masih bergantung pada buku padahal sudah modelnya gitu ya Bu? Iya. Mungkin di sini mereka masih takut istilahnya ya, atau mungkin saja kurang memberi kesempatan latihan bicara sebelum presentasi. Bisa jadi sih.
Lalu apa ide Ibu untuk memperbaikan di pertemuan selanjutnya agar mereka lebih berani bicara pakai bahasa daerah? Saya pikir ide ini mungkin nanti saat presentasi. Di sini saat presentasi itu buku dan catatan harus ditutup total. Mereka hanya boleh pegang model buatan mereka sebagai panduan cerita. Jadi sepertinya mendongengkan perjalanan air. Ya, ide yang sangat bagus. Menjadikan model sebagai alat bantu visualnya, pengganti teks itu ya Bu ya. Dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk menerapkan itu? Saya mungkin perlu menyusun rubrik penilaian lisan yang lebih simpel supaya siswa tahu bahwa yang dinilai adalah keberanian bicara, bukan hafalan istilah yang persis. Oke, nanti kita bisa diskusi soal rubrik itu ya Bu ya. Sedikit tambahan dari hasil pengamatan saya tadi, memang benar Bu, saat diskusi kelompok merumuskan penjelasan, saya lihat siswa itu cenderung menyalin kalimat dari buku, bukan mendiskusikan pemahamannya. Jadi saran saya Bu, coba teknik paraphrasing itu minta siswa baca satu paragraf, tutup bukunya, lalu minta mereka ceritakan ulang ke teman sebangkunya gitu. Jadi baru setelah itu ditulis, itu melatih otak memproses informasi. Wah, paraphrasing ini betul juga, jadi tidak langsung salin tempel. Terima kasih sarannya Bu, akan saya coba praktikkan teknik baca tutup cerita itu. Sip. Jadi semangat terus ya Bu untuk mencetak siswa yang tidak hanya hafal tapi paham mendalam. Sampai ketemu di supervisi berikutnya Ibu. Terima kasih Bu.